GBKP, pemuda dan pemudi gereja GBKP yang Tuhan kasihi. Kita bertemu kembali di dalam mempersiapkan diri kita untuk kita pakai firman ini sebagai renungan di PA Permata di minggu ini. Pada kesempatan ini atas seizin Tuhan yang Dia berikan kepada kita sekalian, kiranya kita meminta pertolongan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan, agar senantiasa firman yang kami sampaikan kepada seluruh Permata GBKP, kita dimampukan untuk memahami dan mampu melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan kepadamu Tuhan. Engkau mengizinkan kami kembali untuk memakai waktu ini, memakai channel YouTube kami ini untuk dapat menyampaikan renungan di PA Permata. Berkati ini semua Tuhan, sehingga orang yang menerima firman-Mu juga mendapat berkat dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Inilah harapan dan doa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus. Kami datang dan berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Permata yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata ini berdasarkan kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata ini. Dan yang menjadi tema di PA Permata yaitu menjadi berkat dalam kesulitan. Shalom bagi seluruh Permata. Di minggu ini kita diingatkan kembali bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan yang begitu spesial di mata Tuhan. Tentu bagaimana Tuhan menganugerahkan kehidupan. Dia memberikan akal pikiran. Kita diberikan kemampuan untuk dapat menyikapi kehidupan kita, bagaimanapun kondisi dan keadaan yang kita alami di dalam hidup kita. Selanjutnya saudara-saudara, kalau kita berbicara sebagai realita kehidupan orang percaya, orang percaya kepada Tuhan tidak memiliki alasan apa-apa untuk kita tidak mampu menjadi berkat. Tapi orang yang percaya dan hidup di dalam Tuhan, sebagaimana adanya realita kehidupan kita, kita akan selalu bisa menjadi berkat. Tidak ada alasan saudara-saudaraku. Jadi kalau kita berbicara tidak ada alasan, tapi realita kehidupan kita, kita selalu diperhadapkan dengan masa-masa sulit. Terlebih-lebih dampak pandemi ini akan membawa impas ke dalam pekerjaan kita, penghasilan kita, termasuk di dalam kebutuhan pelayanan gereja. Sangat berimpas sekali karena kehidupan jemaat juga berimpas terhadap situasi masa pandemi sekarang ini. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuai dengan arahan tema di minggu ini adalah bisa menjadi berkat dalam kesulitan. Kalau kita berbicara tentang kesulitan dan berkat, mari kita melihat sesuai dengan arahan teks kita di PA Permata di minggu ini. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Apa yang dimunculkan daripada kitab Habakuk secara menyeluruh? Walaupun Habakuk ini terdiri dari 3 pasal, tapi di sini bagaimana Habakuk berseru kepada Tuhan. Karena apa yang dia rasakan sebagai nabi yang melihat penderitaan bangsanya. Bagaimana kesulitan demi kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Tuhan. Sehingga yang pertama yang Habakuk tunjukkan melalui perikop kita, ataupun kitab Habakuk secara menyeluruh, di sini bagaimana Habakuk menunjukkan kehidupan orang percaya yang terintimidasi oleh penderitaan dan kesulitan hidup.
Jadi bagaimana Habakuk menunjukkan protesnya kepada Tuhan? Mana mungkin bangsa Tuhan mengalami kesulitan yang begitu besar. Dia protes dari doanya kepada Tuhan. Dia menunjukkan bagaimana penderitaan bangsa Tuhan dalam menghadapi penindasan dan penghukuman yang berasal dari Tuhan. Jadi apa yang dimunculkan secara menyeluruh dari kitab Habakuk khususnya, protes, bagaimana dia menunjukkan sikap-sikap yang memang menunjukkan Tuhan itu tidak adil bagi kehidupannya. Tapi walaupun demikian yang disampaikan oleh Habakuk bukan berarti dia lari daripada koridor kehidupan orang percaya. Tapi untuk menunjukkan kemurnian iman, pengakuan akan kemahakuasaan Tuhan melalui proses yang dihadapi dan dijalani oleh Habakuk. Tapi ending daripada perjalanan hidup Habakuk, dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu intinya saudara-saudaraku. Jadi kita lihat secara spesifik dari ayat 17 sampai 19. Ada dua hal yang dimunculkan dari perikop kita ini. Yang pertama adalah kesulitan hidup yang dimunculkan di ayat 17. Bagaimana kesulitan hidup yang dinyatakan oleh Habakuk? Kita lihat poin per poin di ayat 17. Yang pertama dia nyatakan, pohon ara tidak berbunga. Kalau pohon ara tidak berbunga, mana mungkin menghasilkan buah? Anggur tidak berbuah, sama sekali tidak ada buah. Begitu juga hasil pohon zaitun mengecewakan. Berarti walaupun pohon zaitun menghasilkan tapi mengecewakan. Berarti tidak memadai untuk bisa mensupport kebutuhan ketika itu. Ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Begitu juga kambing domba terhalau dari kurungan. Lembu dan sapi tidak ada lagi di dalam kandangnya. Artinya yang menjadi tumpuan harapan, sumber kebutuhan pokok bagi bangsanya, segala sesuatunya tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Pupus sudah harapan itu karena kesulitan yang menghimpit bangsanya. Dari kesulitan demi kesulitan yang dimunculkan dari perikop kita ini khususnya di ayat 17. Kesulitan itu sudah sulit, ditimpa kesulitan lagi. Dan kesulitan yang sudah ditimpa itu dibungkus kesulitan lagi. Dan tidak ada lagi hal apapun yang bisa diharapkan. Inilah kesulitan terbesar yang terkadang membuat orang berada di titik nol. Pekerjaan, harapan, kebutuhan tidak terpenuhi. Manusia mana yang tidak kecewa hidup di hadapan Tuhan? Tapi kekecewaan ini dijadikan oleh Habakuk sebagai sebuah proses untuk menjadikan dia bahkan bangsa Tuhan tersebut untuk dimurnikan iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Agar bangsa ini termasuk Habakuk sendiri sebagai nabi dalam kesulitan yang begitu besar, dia dimurnikan tugas panggilannya untuk menguatkan bahkan menumbuhkan iman orang percaya. Agar dalam masa-masa kesulitan ini orang semakin bersedia memberi diri, bersedia memasuki sebuah proses bagaimana kesulitan itu dijadikan oleh Tuhan, menjadikan kita sebagai alatnya, menjadikan kita sebagai anaknya, memurnikan iman kita harus bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Dan itu bisa kita lihat dari ayat 18. Dari ayat yang ke-18 di sini ada pengakuan. Di sini ada tindakan yang disampaikan oleh Habakuk sendiri sampai kepada ayat 19. Ayat 18 sampai ke 19 pengakuan dan tindakan Habakuk. Pengakuan yang bagaimana dan tindakan yang bagaimana yang dia persembahkan di hadapan Tuhan. Tentunya pengakuan itu bisa kita lihat di sini. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Orang yang bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kalau secara manusiawi mungkin kita bisa menilai bahwa kita bersorak-sorai ketika apa yang kita inginkan dan butuhkan. Kita bisa terima. Pasti setiap orang bersorak-sorai di dalam Tuhan. Tapi di dalam kesulitan yang sudah begitu memuncak kehidupan, Habakuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Selanjutnya di dalam ayat 18, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Artinya di ayat 18 ini pengakuan yang disampaikan oleh Habakuk
bahwa dia di dalam kesulitan yang begitu besar, saudaraku, tapi ada tindakan dan penyelamatan Tuhan yang dia terima. Ini sebuah pengakuan iman. Ini sebuah pengakuan bagaimana Tuhan menolong, menopang, menyelamatkan hidup orang yang menjalani kehidupannya di masa-masa sulit yang begitu berat. Sama seperti kesaksian Habakuk ini. Karena ada pengakuan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan atas dirinya. Tentunya orang yang menerima keselamatan dari Tuhan tidak akan diam saja untuk bisa menyatakan iman itu di dalam hidupnya. Sehingga Habakuk melakukan sebuah tindakan yang diungkapkan di dalam ayat 19. Apa tindakan Habakuk itu, saudaraku? Tindakan yang dia nyatakan di dalam hidupnya adalah Allahku, Tuhanku dan kekuatanku. Ini menjadi sebuah pengakuan dan tindakan. Sehingga membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya kekuatan itu diubahkan dan Tuhan membuat dia menjadi seorang yang memiliki kepribadian dan perilaku yang menguatkan otot-otot kakinya untuk dapat melanjutkan kehidupan sebagaimana adanya dalam masa-masa sulit tersebut. Jadi melalui perikop ini, kalau kita bandingkan dengan tema kita menjadi berkat dalam kesulitan, Habakuk menunjukkan dia bisa menjadi berkat dalam kesulitan ketika dia merasakan dirinya diselamatkan, dikuatkan dan dimampukan. Dan dia melihat sebuah masalah itu, sebuah kesulitan itu sebagai proses cinta kasih Tuhan atas dirinya. Jadi bagaimana firman ini bisa menghidupi semangat kita hidup dalam masa-masa sulit seperti ini? Hai semua pemuda-pemuda GBKP, 74 tahun bukan usia yang muda bagi permata GBKP. Bagaimana kamu merasakan proses-proses yang Tuhan jadikan atas diri kamu? Bagaimana kamu dibentuk oleh kebaikan Tuhan dalam masa-masa sulit yang kamu hadapi? Apakah permata mau menyerah dalam masa sulit? Pasti ketika kita menerima firman ini, kita mengatakan oleh dorongan iman kita kepada Tuhan, permata GBKP pasti bisa menjadi berkat dalam kesulitan ini. Permata GBKP masih diberikan Tuhan kepercayaan, diberkati dan diselamatkan Tuhan melalui pekerjaan kamu. Walaupun kamu pernah mengeluh, walaupun kamu merasa begitu penderitaan itu berat untuk kamu lalui, tapi ingat, itu sebagian proses Tuhan menjadikan kamu menjadi pribadi yang lebih hebat di mata Tuhan. Jangan menyerah permata, jangan mengeluh, jangan kecewa terhadap kehidupan. Topang pelayanan gereja kita dengan mengambil bagian di dalam memberikan sumbangan, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui dukungan dana yang kita berikan untuk pelayanan gereja yang kita kasihi ini. Sehingga melalui kesempatan ini, seluruh permata GBKP, setiap orang yang menerima firman ini, kita wajib bersyukur ketika kita ada dalam masalah. Kita wajib bersyukur ketika hidup kita diperhadapkan dengan kekecewaan. Kita wajib bersyukur ketika kegalauan hidup kita terima dalam hidup kita. Karena apa? Karena dalam segala perkara yang kita hadapi, Tuhan turut bekerja membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupannya. Tuhan turut bekerja membentuk kita seperti bejana yang indah. Tuhan bekerja membentuk kita sebagai emas yang murni. Dia selalu menyepuh kita dengan segala apapun kehendak yang dia izinkan yang kita terima. Jadi permata GBKP dengan segala hormat dan kemuliaan bagi kebesaran nama Tuhan, jadilah permata GBKP menjadi berkat di dalam masa kesulitan ini. Sehingga kalau kita melihat diskusi dan aksi yang ada beberapa poin di PA Permata ini sesuai dengan acuan di bahan PA Permata kita, kami tidak akan bacakan satu persatu, tapi intinya adalah permata boleh bersaksi ketika masa sulit itu ada pada kehidupan kalian. Tapi yang menjadi komitmen melalui firman ini adalah bagaimana kita menunjukkan kesaksian kita. Kita pernah jatuh, kita pernah down sekali menghadapi kesulitan, tapi kita bisa bangkit
oleh penyelamatan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Kita bisa bangkit bukan karena kehebatan kita, tapi kehebatan Allah yang kita percayai dan imani sebagai Allah yang menganugerahkan kehidupan dan pertolongan bagi kehidupan kita. Aksi yang bisa kita sampaikan melalui diskusi kita ini adalah, ayo Permata, di mana partisipasi kamu, di mana kepedulian kamu untuk dapat menjadi berkat dalam masa-masa kesulitan untuk menopang pelayanan gereja GBKP yang kita kasihi ini. Jangan menunda waktu, jangan tidak peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh pelayanan gereja kita, karena Tuhan memberkati kita dan menyelamatkan kita dalam masa-masa sulit hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui harapan dan doa yang kami sampaikan saat ini, berkati seluruh Permata GBKP agar mereka bisa menjadi pioner terdepan untuk menunjukkan sikap dan kehadiran mereka. Mereka bisa menjadi berkat di masa sulit, agar kiranya melalui berkat yang mereka terima dari Engkau Tuhan, dia juga bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.